Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Atalin yang berada di tengah kerumunan pria bangsawan langsung tersenyum lega ketika Yurusia memanggilnya. Yurusia memandangi kakaknya dengan perasaan campur aduk. Di matanya, Atalin kini telah berubah menjadi wanita muda yang sangat cantik dan anggun. Ia teringat masa lalu ketika Atalin masih memiliki sifat dingin, keras kepala, mudah tersinggung, dan selalu bersikap seperti tsundere yang tidak mau kalah dari siapapun. 8 tahun telah berlalu sejak Atalin kecil pernah membuat kekacauan di kerajaan suci. Namun setelah kehilangan sebagian jiwanya beserta ingatan yang menyertainya, kepribadiannya berubah total. Di balik layar, Riastea telah bekerja keras membawa Atalin menghadiri berbagai pesta teh dan pertemuan sosial. Berkat usaha itu, hubungan Atalin dengan Elea yang dahulu sangat membencinya akhirnya berhasil dipulihkan. Kini Atalin menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Semua duri dalam dirinya seolah telah menghilang. Ia menjadi lembut, penurut, dan memiliki aura rapuh yang membuat orang ingin melindunginya. Bahkan ketika melihat Atalin berlari menghampiri lalu menempel manja kepadanya, Yurusia merasa hampir menangis. Dulu Atalin memiliki jiwa yang terlalu kuat hingga memengaruhi seluruh kepribadiannya. Setelah kehilangan setengah jiwanya, ia berubah menjadi gadis normal. Namun perubahan itu justru menciptakan masalah baru. Atalin sekarang adalah putri cantik dari keluarga adipati, putri dari adik raja, saudari saintes penyelamat yang terkenal di seluruh negeri, serta belum memiliki tunangan. Selain itu, karena lama berada di luar negeri dan kehilangan ingatan, reputasinya di masyarakat justru berubah menjadi sosok yang patut dikasihani. Gabungan semua faktor itu membuat Atalin menjadi pasangan impian bagi para pria lajang bangsawan. Yurusia benar-benar tidak mengerti bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi. Saat melihat para pria yang mengelilingi kakaknya, Yurusia tersenyum. Senyum itu langsung membuat para pria mundur sedikit. Yurusia dapat melihat dengan jelas bahwa mereka lebih menyukai wanita lembut seperti Atalin daripada wanita kuat dan berpengaruh seperti dirinya. Satu demi satu para pria mulai memberikan alasan. Ada yang ingin mengobrol. Ada yang ingin mengenal Atalin. Ada yang hanya ingin mengajaknya berdansa. Namun Yurusia memahami maksud mereka. Mereka semua sedang berusaha mendekati Atalin. Meskipun banyak korban masa lalu Atalin telah memaafkannya, masih ada orang-orang yang menyimpan kebencian terhadapnya. Sebagai bangsawan, memiliki musuh adalah hal yang biasa. Karena itulah Yurusia tidak bisa membiarkan kakaknya menghadapi situasi seperti ini sendirian. Ia lalu bertanya langsung kepada Atalin. Atalin dengan malu-malu menjawab bahwa ia ingin menolak semua ajakan tersebut. Saat itulah seorang pria maju ke depan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dante, kepala keluarga Count Monty. Dengan sikap elegan dan penuh pengalaman, Dante berlutut lalu mencium punggung tangan Yurusia yang masih tertutup sarung tangan. Yurusia langsung mengenalinya. Count Monty adalah keluarga bangsawan besar dari wilayah timur.
Dante sendiri terkenal sebagai bangsawan muda berbakat yang memiliki kemampuan politik dan ekonomi luar biasa. Meski telah berusia akhir 20-an, ia masih belum menikah. Dari sudut pandang politik, Dante adalah calon pasangan yang sempurna bagi Atalin. Menikah dengan Atalin berarti memperoleh hubungan langsung dengan keluarga Adipati Verusenia sekaligus keluarga kerajaan. Eurusia tidak meragukan kemampuan Dante. Ia yakin pria itu dapat menjaga Atalin dengan baik. Namun ada satu hal yang mengganggunya. Seorang pria tampan, kaya, berpengaruh, dan berpengalaman dengan wanita yang masih melajang sampai usia itu hampir pasti memiliki atau akan memiliki wanita simpanan. Memikirkan hal itu membuat Eurusia ragu. Ia lalu membalikkan pertanyaan kepada Atalin. Eurusia meminta kakaknya sendiri yang menentukan keputusan. Atalin terlihat sangat gugup. Ia mengakui bahwa dirinya belum pernah berdansa sebelumnya. Kehilangan ingatan ternyata juga menghapus seluruh pengalaman sosial yang pernah ia miliki. Eurusia langsung memahami perasaan kakaknya. Karena itu ia menolak Dante dengan halus. Ia meminta sang kaun mundur untuk hari itu. Dante tampak terkejut sesaat, namun kemudian ia tersenyum lebar. Ia menganggap penolakan itu sebagai ujian yang berhasil ia lewati. Menurutnya, setidaknya ia telah memperoleh nilai kelulusan awal. Eurusia tidak secara langsung membenarkan ataupun menyangkal perkataannya. Dante lalu mengalihkan pandangannya kepada Atalin. Ia bertanya apakah Atalin bersedia menerima undangan berdansanya pada kesempatan berikutnya. Atalin kembali kebingungan dan tidak mampu menjawab. Eurusia bisa melihat bahwa Dante masih berusaha menancapkan pengaruhnya sedikit demi sedikit. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, sebuah suara lain terdengar. Rick muncul. Atalin langsung bereaksi lebih besar daripada yang Eurusia duga. Ia memanggil Rick dengan suara yang terdengar jauh lebih cerah. Eurusia teringat bahwa selama 2 tahun terakhir Rick sering mengunjungi Atalin setelah gadis itu kehilangan ingatan. Rick mendekati mereka lalu memandang Dante yang masih memegang tangan Atalin. Tatapannya menjadi tajam. Dengan nada tenang namun jelas, Rick menanyakan apa urusan Dante dengan Atalin. Dante tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia malah membalas dengan senyum tipis. Dengan sindiran halus, Dante bertanya apakah Rick memerlukan izin kerajaan hanya untuk mendekati seorang wanita. Ucapan itu membuat suasana di antara kedua pria langsung menegang. Di satu sisi ada Dante, bangsawan muda berpengaruh yang melihat Atalin sebagai pasangan ideal. Di sisi lain ada Rick, pangeran kerajaan suci sekaligus Holy Warrior yang tampaknya memiliki perhatian khusus terhadap Atalin. Eurusia yang melihat perkembangan situasi itu mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh. Percakapan yang awalnya hanya soal ajakan berdansa perlahan berubah menjadi persaingan diam-diam antara dua pria yang sama-sama tertarik kepada kakaknya. Sementara Atalin sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dengan wajah bingung, tidak menyadari bahwa dirinya baru saja menjadi pusat perebutan perhatian para pria paling berpengaruh di ruangan itu. Eurusia langsung menyadari suasana aneh yang muncul antara Rick dan kaun Dante Monti. Dante dengan tenang mempertanyakan apakah seorang pangeran membutuhkan izin kerajaan hanya untuk mendekati seorang wanita, sementara Rick menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Merasa situasi itu akan berkembang menjadi sesuatu yang merepotkan, Eurusia segera mencari cara untuk mengalihkan keadaan. Matanya lalu menemukan seseorang yang dianggap cukup kuat untuk menghentikan situasi tersebut. Ia segera memanggil Milene. Countess Aubel yang selama pesta bergerak diam-diam bersama seorang pria itu menoleh dengan wajah kesal ketika mendengar namanya dipanggil. Namun begitu ia mendekat, suasana langsung berubah. Aura Milene yang luar biasa membuat Rick dan Dante yang sebelumnya saling menekan satu sama lain tanpa sadar terdiam. Bahkan para pengikut Milene yang berada di sekitar juga langsung menyingkir. Milene menyapa Eurusia dengan nada penuh sindiran. Ia mengeluhkan bahwa Eurusia yang telah kembali selama beberapa waktu masih belum meluangkan waktu untuk menemuinya.
Yurusia membalas dengan senyum santai dan menyatakan bahwa ia tidak mungkin melupakan sahabatnya. Percakapan mereka yang penuh senyum justru membuat Rick dan Dante semakin pucat. Keduanya merasakan tekanan yang sulit dijelaskan ketika dua wanita itu berbicara sambil memancarkan aura yang menyeramkan. Milene lalu mengalihkan perhatiannya kepada Atalin. Ia menyapa gadis itu dengan lembut dan mengajaknya minum teh bersama suatu saat nanti. Milene bahkan mengatakan bahwa mereka bisa berbicara sebagai sesama wanita mengenai cara menghadapi pria. Atalin yang tidak terbiasa dengan situasi seperti itu hanya bisa menjawab dengan gugup. Yurusia segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia menyarankan agar Atalin menerima ajakan Milene. Kemudian ia meminta Rick untuk membawa Atalin pergi karena mereka adalah sepupu dan tidak akan menimbulkan masalah. Rick yang masih memperhatikan Dante akhirnya membawa Atalin menjauh. Setelah itu Yurusia dan Milene mengalihkan seluruh perhatian mereka kepada Dante. Dengan senyum yang terlalu ramah untuk dianggap normal, keduanya menawarkan diri untuk menemani sang kaun. Tekanan yang mereka pancarkan membuat Dante langsung menyerah. Ia mengaku tiba-tiba sakit perut dan memilih mundur dari tempat itu. Melihat Dante pergi dengan langkah goyah, Yurusia dan Milene tertawa kecil. Milene kemudian mengeluhkan bahwa Yurusia selalu menggunakan dirinya sebagai alat pengusir pria. Yurusia membalas bahwa Milene juga sering menggunakan dirinya sebagai pengusir serangga. Meski saling mengeluh, keduanya sama-sama senang bisa kembali berbicara setelah berpisah selama 2 tahun. Milene lalu mulai menceritakan berbagai masalah yang terjadi selama Yurusia menghilang. Ia menjelaskan bahwa orang-orang dari negara gereja Silber terus bergerak di balik layar selama 2 tahun terakhir. Mereka menyusup ke berbagai kalangan masyarakat dan menimbulkan banyak gangguan. Yurusia langsung tertarik mendengar laporan tersebut. Milene menjelaskan bahwa jaringan informasinya yang terdiri dari pedagang, pengemis, dan berbagai kelompok lain telah mengumpulkan banyak data mengenai pergerakan negara gereja. Yurusia kemudian memberikan izin penuh kepada Milene untuk menangani mereka dengan caranya sendiri apabila diperlukan. Milene tampak puas mendengar jawaban itu. Setelah urusan politik selesai dibahas, pembicaraan mereka berubah ke topik yang jauh lebih aneh. Milene tiba-tiba menanyakan apakah Yurusia bersedia berinvestasi dalam sebuah toko di ibu kota. Yurusia terkejut karena mengira wilayah Milene berjalan baik-baik saja. Ternyata Milene sedang memikirkan usaha makanan khas baru. Selama 2 tahun terakhir Yurusia tidak pernah lagi mengirim bahan-bahan untuk roti rumput laut spesial yang dulu menjadi salah satu produk mereka. Milene mengeluhkan hal tersebut. Yurusia mengingatkan bahwa Milene sebenarnya memiliki cukup uang dari aktivitas bawah tanahnya. Namun Milene menolak menggunakan uang itu dan menyebut para pemilik uang tersebut sebagai sampah yang bahkan tidak pantas dianggap hidup. Pada akhirnya Yurusia setuju membantu. Ia berjanji akan menggunakan dana dari kamar dagang Carpe secara anonim untuk mendukung usaha tersebut sekaligus menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Milene langsung menerima tawaran itu. Keduanya kemudian mulai mendiskusikan pembagian tugas, manajemen toko, tenaga kerja, hingga pembagian keuntungan. Percakapan itu berlangsung sangat alami. Padahal sebenarnya yang sedang berbicara adalah seorang iblis dan seorang vampir. Bahkan Yurusia sendiri tidak mengerti bagaimana pembicaraan mereka bisa berubah menjadi rapat bisnis. Waktu terus berlalu hingga lagu terakhir pesta mulai dimainkan. Saat itu perhatian seluruh aula tiba-tiba tertuju ke satu arah. Kerumunan mulai terbelah. Para pria memandang dengan kagum. Para wanita menghela napas penuh pesona. Seorang pemuda berjalan perlahan menuju tengah aula. Ia mengenakan pakaian bangsawan asing yang elegan. Rambut hitam panjangnya terurai hingga punggung. Kulitnya yang kecoklatan dipadukan dengan mata perak yang indah membuatnya tampak sangat menonjol. Pemuda itu adalah Rine. Tanpa memedulikan tatapan semua orang, Rine berjalan lurus menuju Yurusia. Setelah tiba di depannya, ia mengulurkan tangan. Dengan singkat ia mengajaknya berdansa.
Yurusia tertawa kecil mendengar cara ajakan yang begitu sederhana dan kurang romantis. Namun ia tetap menerima uluran tangan itu. Keduanya kemudian melangkah menuju tengah aula dan mulai menari mengikuti lagu terakhir pesta. Sementara perhatian seluruh ruangan tertuju kepada Yurusia dan Rine yang menari bersama, di salah satu teras yang jauh dari keramaian, terdapat pemandangan lain. Di sudut yang hampir tidak diperhatikan siapapun, Atalin sedang berdansa bersama seorang pemuda. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum yang benar-benar bahagia dan lembut terlihat jelas di wajah Atalin. Setelah pesta besar di istana berakhir, Yurusia mengetahui bahwa tarian terakhirnya bersama Rine ternyata merupakan rencana yang disusun oleh ibunya. Ia menganggap momen itu berjalan dengan baik karena Rine tampak mulai terbiasa hidup di dunia manusia. Sebaliknya, Onzada yang dahulu merupakan manusia justru masih terlihat canggung menghadapi kehidupan kalangan bangsawan. Bukan karena ia tidak memahami manusia, melainkan karena sepanjang hidupnya dahulu ia tidak pernah benar-benar akrab dengan tata krama dan kehidupan aristokrat yang penuh aturan. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak pamannya resmi naik takhta menjadi Raja Kerajaan Suci Taterudo. Tahun ajaran baru di Akademi Sihir pun segera dimulai. Yurusia baru menyadari bahwa sudah lebih dari 2 tahun ia meninggalkan akademi. Kini seharusnya ia memasuki tahun ke-7, sesuatu yang bahkan masih terdengar asing baginya karena begitu banyak peristiwa terjadi selama masa kepergiannya. Dalam 2 bulan itu, keadaan kerajaan suci berubah drastis. Pergantian raja memang menjadi perubahan terbesar, tetapi wilayah selatan masih terus berada dalam kekacauan akibat pemberontakan yang baru saja berakhir. Keluarga Adipati Belrose beserta sejumlah keluarga bangsawan pendukungnya telah melarikan diri bersama keluarga, pengikut, dan sebagian tentaranya. Akibatnya, banyak wilayah kehilangan penguasa sehingga berubah menjadi daerah tanpa pemerintahan. Kekosongan kekuasaan itu segera memunculkan masalah baru. Karena para ksatria dan prajurit yang biasa menjaga wilayah sudah tidak ada, para penjahat mulai berdatangan. Lebih buruk lagi, banyak keluarga bangsawan yang melarikan diri sebelumnya telah mempekerjakan sejumlah besar tentara bayaran. Ketika mereka kabur begitu saja, para tentara bayaran itu mendadak kehilangan pekerjaan. Tanpa penghasilan dan tanpa tuan yang memerintah mereka lagi, banyak di antara mereka berubah menjadi kelompok yang hanya mengejar uang tanpa memiliki moral sedikit pun. Yurusia bahkan merasa mereka lebih buruk daripada para preman biasa. Untungnya, wilayah benteng perbatasan masih dijaga oleh Bear dan rekan-rekannya sehingga keadaan belum sepenuhnya lepas kendali. Meski demikian, kerajaan tetap harus bergerak cepat. Keluarga kerajaan mengirim pejabat dari ibu kota untuk mengelola sementara wilayah-wilayah kosong tersebut. 4 keluarga adipati lainnya juga mengirim pasukan ksatria dan tentara untuk membantu memulihkan keamanan. Namun masalah yang jauh lebih besar segera muncul, yaitu siapa yang akan ditunjuk menjadi penguasa baru di wilayah selatan. Menurut Yurusia, jabatan bangsawan tingkat menengah seperti Viscount atau Baron tidak terlalu sulit diisi. Kerajaan cukup memberikan tanah sebagai hadiah kepada orang-orang yang berjasa. Namun keadaan berbeda untuk wilayah milik para markis dan count yang luas. Walaupun keluarga markis masih memiliki banyak kerabat sehingga pewaris baru dapat segera ditentukan, wilayah para count justru menjadi persoalan besar. Tidak ada bangsawan yang bersedia menerima daerah itu. Wilayah tersebut sangat luas, tetapi dipenuhi hutan lebat tempat para iblis dan monster sering muncul. Menjadi penguasa di sana lebih terasa seperti beban daripada kehormatan. Yurusia menduga keadaan yang buruk itulah yang mungkin membuat penguasa sebelumnya begitu mudah mengkhianati kerajaan. Kini, setelah pasukan yang selama ini menjaga wilayah itu juga berkurang drastis, kehidupan rakyat di sana semakin menderita. Pada akhirnya, kerajaan menunjuk Noel sebagai penguasa wilayah tersebut. 2 tahun sebelumnya Noel memang telah memperoleh gelar Count atas jasanya sebagai pahlawan kerajaan suci,
Tetapi baik dirinya maupun ayah angkatnya, Bear, hanya memiliki gelar tanpa wilayah kekuasaan. Karena keberhasilannya membantu menumpas pemberontakan, Noel akhirnya diberikan tanah itu untuk diperintah. Yurusia sempat merasa seolah-olah mereka sedang melemparkan tanggung jawab yang berat kepada Noel. Jika dipandang secara buruk memang demikian, tetapi bila dipikirkan dengan lebih baik, kerajaan hanya menempatkan orang yang paling tepat di posisi yang paling sesuai. Ayah Yurusia juga mengirim Bear untuk ikut mengelola wilayah Baron yang berbatasan dengan daerah Noel. Bear kemudian merekrut para tentara bayaran yang sebelumnya berkeliaran di wilayah selatan. Mereka yang memiliki kemampuan baik diterima menjadi ksatria dan prajurit resmi kerajaan. Dari sekitar 200 mantan tentara bayaran, terbentuklah korps ksatria baru yang dipimpin oleh sang pahlawan dan memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Karena Bear tidak memiliki anak kandung selain Noel sebagai anak angkatnya, masa depan keluarga itu juga menjadi sangat menarik di mata para bangsawan. Anak pertama Noel kelak akan mewarisi gelar Count miliknya, sedangkan apabila ia memiliki putra kedua, anak itu dapat mewarisi gelar Viscount milik Bear. Prospek tersebut langsung membuat banyak gadis bangsawan memandang Noel dengan mata berbinar-binar. Noel sendiri tampak kewalahan menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Rick yang berada di sampingnya hanya bisa memahami kesulitan sahabatnya. Yurusia yang melihat keduanya sempat merasa seperti mendengar suara hatinya sendiri menanggapi keadaan itu. Ia tahu Noel pasti sangat sibuk dengan tanggung jawab barunya, tetapi ia juga bertanya-tanya apakah Rick juga sedang dibebani pekerjaan kerajaan yang tidak kalah berat. Saat itu mereka semua berada di perbatasan selatan Kerajaan Suci. Tujuan mereka adalah menyambut rombongan keluarga kerajaan dari negara Gereja Silber yang akan datang sebagai pelajar ke Akademi Sihir. Karena tamu yang datang merupakan anggota keluarga kerajaan negara lain, mereka tidak mungkin disambut hanya oleh ksatria biasa. Noel diminta mengerahkan pasukan pengawal, sementara Yurusia, Rick, dan para calon teman sekelas mereka harus hadir untuk menyambut rombongan tersebut. Bagi Yurusia, seluruh acara itu terasa sangat merepotkan. Di tengah penantian, Bianca yang kini resmi menjadi salah satu ksatria pengawal Yurusia datang memberikan laporan bahwa rombongan keluarga kerajaan negara gereja telah tiba. Perubahan besar juga terjadi dalam pasukan pengawal Yurusia. Bri dan para ksatria pengawal lamanya berhasil menemukan pasangan hidup melalui berbagai perjodohan sehingga mereka memutuskan pensiun secara resmi. Yurusia merasa senang mereka akhirnya dapat menjalani kehidupan baru, meskipun kepergian mereka membuat susunan pengawal menjadi kacau. Sebagai gantinya, dibentuk sistem baru. Nia diangkat menjadi kapten pengawal, sedangkan 10 gadis muda dari keluarga ksatria yang rata-rata berusia sekitar 15 tahun direkrut menjadi anggota baru. Yurusia masih sedikit khawatir apakah Nia benar-benar cocok memimpin mereka, tetapi untuk sementara ia mempercayakan tugas itu kepadanya. Sambil menunggu rombongan tamu tiba, Yurusia menjelaskan bahwa dirinya dan Bianca sengaja menyebut mereka sebagai keluarga kerajaan, bukan sekadar pelajar. Alasannya sederhana, negara Gereja Silber kembali memainkan siasat licik. Setelah Kerajaan Suci menyetujui permintaan agar pangeran kedua mereka belajar di Akademi Sihir, negara gereja diam-diam menambahkan 1 orang lagi pada saat-saat terakhir. Mereka juga mengirim putri pertama Kerajaan Silber tanpa pemberitahuan sebelumnya. Situasi itu langsung membuat Yurusia merasa bahwa negara tersebut sekali lagi sedang merencanakan sesuatu yang merepotkan. Yurusia mengetahui bahwa rombongan keluarga kerajaan dari negara Gereja Silber ternyata sudah lebih dahulu bergerak menuju ibu kota. Mereka bahkan telah menyewa sebuah rumah besar yang sebelumnya dimiliki seorang baron dari wilayah selatan. Awalnya Yurusia mengira baron tersebut termasuk golongan bangsawan netral, tetapi ternyata dugaannya salah karena orang itu diam-diam memiliki hubungan dengan pihak Silber. Masalah berikutnya adalah jumlah rombongan yang datang jauh melebihi perkiraan. Semula hanya pangeran kedua yang akan belajar di Akademi Sihir dengan sekitar 30 pengawal dan pelayan.
Namun setelah putri pertama ikut bergabung secara mendadak, jumlah keseluruhan rombongan membengkak hingga hampir 80 orang. Keadaan itu membuat Perdana Menteri Kerajaan Suci sangat pusing karena harus menyiapkan berbagai kebutuhan diplomatik dalam waktu singkat. Melihat wajah Perdana Menteri yang tampak stres, Yurusia bahkan sempat bercanda dalam hati bahwa ia ingin kembali menggelapkan kulit kepala sang Perdana Menteri yang sudah mengilap seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, rombongan tamu akhirnya terlihat dari kejauhan. Rick berdiri di samping Yurusia dan ikut memperhatikan iring-iringan tersebut. Di barisan paling depan tampak para ksatria berbaju zirah putih dan biru menunggang kuda. Jumlah mereka sekitar 40 orang. Di belakang mereka berderet sekitar 10 kereta hitam besar yang masing-masing ditarik 6 ekor kuda. Melihat iring-iringan itu, Yurusia merasa mereka membawa pengawalan yang terlalu berlebihan. Rick mengingatkan bahwa ketika mereka berangkat mengalahkan Raja Iblis dahulu, jumlah pasukan pengawal bahkan 2 kali lebih banyak daripada itu. Yurusia pun mengingat kembali masa kecilnya ketika berusia 8 tahun. Saat berkunjung ke negara tetangga, ayahnya mengirim sekitar 60 orang hanya untuk mengawalnya. Semua itu semata-mata karena ayahnya terlalu protektif terhadap dirinya. Sementara mereka masih mengamati, seorang ksatria berbaju zirah biru terang keluar dari barisan rombongan Silber dan memacu kudanya sendirian menuju tempat mereka. Pasukan Noel segera bergerak tanpa mencolok untuk berjaga-jaga. Ksatria itu menghentikan kudanya tepat di depan mereka lalu menatap satu persatu orang yang berada di sana seolah sedang memeriksa semuanya. Ketika pandangannya berhenti pada Yurusia, ia meniup peluit kecil dengan santai. Dengan nada meremehkan ia memuji kecantikan Yurusia sambil bertanya apakah gadis itu adalah sang saintes dari Kerajaan Suci. Yurusia tidak langsung menjawab. Rick maju selangkah dan dengan tenang meminta ksatria itu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu karena jelas ia berasal dari ksatria negara Gereja Silber. Namun ksatria berbaju biru itu sama sekali tidak memedulikan Rick. Ia terang-terangan mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik berbicara dengan Rick dan hanya ingin berbicara dengan gadis di hadapannya. Sikapnya yang mengabaikan seorang pangeran membuat para ksatria suci langsung menggenggam gagang pedang mereka. Meski demikian, ksatria itu tetap berjalan mendekat sambil menatap Yurusia dengan ekspresi penasaran. Ia lalu mengucapkan sesuatu yang langsung membuat Yurusia waspada. Menurutnya, Yurusia memiliki semacam kemampuan yang menghalangi dirinya untuk melihat sesuatu. Mendengar ucapan itu, Noel segera melangkah ke depan sambil memegang gagang pedangnya. Ia mengira pria tersebut telah melakukan sesuatu terhadap Yurusia. Noel menuntut penjelasan, namun ksatria berbaju biru itu tetap tenang. Ia bahkan langsung mengenali Noel sebagai sang pahlawan dan memperingatkan bahwa jika Noel menghunus pedangnya, ia tidak akan bersikap lunak. Keduanya pun saling menatap tajam dengan aura permusuhan yang mulai meningkat. Sementara Noel dan ksatria itu saling berhadapan, Rick dan Yurusia segera dikelilingi para pengawal mereka. Hari itu Yurusia juga membawa Fanny dan Noah bersamanya. Noah diam-diam membisikkan sesuatu di telinga Yurusia. Ia menanyakan apakah pria tadi benar-benar menggunakan istilah skill. Noah menyarankan Yurusia tetap berada di belakang mereka sampai Fanny selesai melakukan analisis terhadap lawan tersebut. Yurusia langsung mengangguk. Ia sadar bahwa kata skill bukanlah istilah yang biasa digunakan di dunia ini. Jika pria itu hanya berbicara mengenai kemampuan biasa, tentu tidak ada masalah. Namun bila yang dimaksud benar-benar sistem kemampuan seperti di dunia tes, tempat kekuatan seseorang diklasifikasikan menjadi berbagai skill, maka keadaan menjadi jauh lebih berbahaya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pria itu mampu mengenali Noel sebagai hero hanya dengan sekali melihat. Walaupun Noel memang cukup terkenal di berbagai negara, sangat aneh apabila seseorang bisa langsung mengetahui identitasnya tanpa diperkenalkan terlebih dahulu. Di dunia ini sebenarnya tidak ada konsep kemampuan yang diberi nama atau diklasifikasikan sebagai skill. Bahkan di dunia tes sekalipun,
Kemampuan seperti itu hanya bisa diperoleh melalui kontrak dengan roh yang diwariskan dari para pahlawan terdahulu atau penyihir besar. Seharusnya tidak mungkin ada seseorang yang bisa menggunakan sistem itu secara bebas sendirian. Eurusia pun mulai menduga bahwa lawan mereka mungkin memiliki kemampuan seperti appraisal atau analisis. Fanny yang berdiri di sampingnya juga membisikkan dugaan yang sama. Eurusia mengangguk setuju. Namun ada satu hal yang membuatnya sedikit lega. Pria itu tampaknya tidak mampu melihat keadaan Eurusia sepenuhnya. Itu berarti kemampuannya kemungkinan masih berada di bawah Yuki yang pernah ia kenal. Meski begitu, Eurusia tetap tidak lengah karena merasa sangat mungkin masih ada kemampuan lain yang disembunyikan pria tersebut. Ketegangan yang mulai memuncak tiba-tiba terputus oleh suara seorang gadis. Seorang gadis cantik berambut pirang kemerahan yang seusia Eurusia berjalan mendekat dari rombongan negara gereja. Ia mengenakan gaun mewah dan dikelilingi para ksatria. Dengan nada ceria ia memanggil pria berbaju zirah biru itu sebagai kakaknya dan memintanya berhenti membuat masalah. Pria itu ternyata bernama Axel. Gadis tersebut kemudian langsung mengalihkan perhatiannya kepada Noel. Dengan mata berbinar ia memanggil Noel sebagai hero Noel dan memujinya dengan penuh semangat. Tak berhenti di situ, ia juga melihat Rick dan menyatakan bahwa sang pangeran jauh lebih tampan daripada yang ia bayangkan berdasarkan cerita yang pernah didengarnya. Ia bahkan menepuk pipinya sendiri sambil melompat-lompat karena terlalu bersemangat. Melihat tingkah gadis itu, seluruh orang di tempat tersebut tanpa sadar terdiam. Eurusia akhirnya mengingat nama gadis itu. Dialah Esther, putri pertama negara gereja Silber yang diam-diam ikut datang ke kerajaan suci. Saat itulah Eurusia juga menyadari identitas sebenarnya pria berbaju zirah biru yang bersikap sangat arogan tadi. Pria itu ternyata adalah Axel, pangeran kedua negara gereja Silber yang sebelumnya secara resmi mengajukan lamaran pertunangan dengannya. Melihat tingkah Esther yang begitu ceria dan penuh antusiasme, Eurusia bahkan sempat merasa gadis itu memiliki suasana khas seorang tokoh utama wanita dari cerita dunia lain. Dalam hati ia sampai bertanya-tanya apakah tidak sebaiknya saja ia menolak rombongan kerajaan Silber memasuki negaranya sejak awal. 2 tahun setelah meninggalkan Akademi Sihir, Eurusia akhirnya kembali mengenakan pakaian sekolahnya. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya sedikit kecewa. Seragam akademi sebenarnya memang dirancang dengan rok sepanjang bawah lutut yang memperlihatkan bagian betis, mirip seragam sekolah modern di dunia lain. Namun aturan itu pada dasarnya hanya berlaku bagi siswa secara umum. Di kalangan bangsawan, terutama kaum wanita, memperlihatkan kaki merupakan sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan. Anak perempuan yang masih kecil memang masih diperbolehkan mengenakan rok selutut karena mereka sering tersandung ketika berjalan. Akan tetapi, begitu seorang gadis mulai diakui sebagai seorang wanita oleh keluarganya, ia akan mengenakan rok panjang. Semakin tinggi martabat bangsawannya, semakin dini pula mereka mulai mengenakan rok panjang. Di keluarga bangsawan tinggi, anak perempuan biasanya sudah memakai rok panjang sejak usia 5 tahun, tepat setelah mengikuti jamuan teh pertama mereka sebagai seorang wanita muda. Eurusia sendiri sejak kecil hampir selalu mengenakan rok panjang karena ia sering digendong kemana-mana oleh keluarganya. Tradisi itu ternyata juga berlaku di Akademi Sihir. Beberapa bangsawan kelas menengah masih mengenakan seragam hingga lulus, tetapi bagi bangsawan tingkat tinggi, mereka biasanya berhenti memakai seragam setelah berusia 12 tahun. Baru sekarang Eurusia menyadari hal tersebut. Dulu ia sempat mengira kakak Betty sengaja mengenakan gaun ketika bertemu dengannya di akademi. Ternyata memang para bangsawan tinggi datang ke sekolah menggunakan gaun, bukan lagi seragam. Sebagai pengganti seragam, mereka hanya mengenakan ban lengan yang menunjukkan tingkat kelas masing-masing. Tina dan Fanny pun mengenakan pakaian pelayan mereka sendiri dengan ban lengan khusus. Eurusia memperhatikan bahwa ban lengan milik Tina dan Fanny memiliki desain yang berbeda.
Tina menjelaskan bahwa warna dan motif ban lengan menunjukkan tingkat kelas sekaligus status sosial pemakainya. Hal itu membuat Yurusia kembali menyadari bahwa meskipun Akademi Sihir selalu mengklaim seluruh murid setara, kenyataannya kehidupan bangsawan tidak pernah benar-benar mengenal kesetaraan. Di dunia nyata tidak mungkin ada kisah seperti gadis rakyat biasa yang tidak sengaja menabrak seorang pangeran di lorong sekolah lalu menjadi akrab dengannya. Kalau benar seorang gadis biasa sampai menabrak pangeran, ia justru akan langsung dianggap sebagai calon pembunuh. Bahkan jika pelakunya hanya seorang putri baron, ia akan segera dipenjara, sementara keluarganya dipaksa memilih antara menghukumnya sendiri atau mengusir putri mereka dari keluarga. Memikirkan semua aturan itu saja sudah terasa menakutkan. Meski sebenarnya Yurusia sendiri jarang datang ke akademi selama ini, kini ia tidak memiliki pilihan selain kembali menjalani kehidupan sekolah. Sesampainya di kelas khusus bangsawan, ia langsung menemukan sosok yang sangat mencolok. Putri pertama negara Gereja Silber, Esther, berdiri di tengah kerumunan siswa berseragam. Dengan rok yang berkibar-kibar, Esther tersenyum cerah sambil menikmati perhatian orang-orang di sekelilingnya. Beberapa siswi yang mengenakan gaun serta ban lengan sama seperti Yurusia segera menyadari kedatangannya. Mereka langsung memberi hormat dengan curtsey yang rapi. Jumlah murid yang mengenakan gaun memang sangat sedikit, bahkan di kelas bangsawan. Di kerajaan suci sendiri hanya terdapat 5 keluarga adipati sebagai bangsawan tertinggi, sekitar 25 keluarga markis, dan sekitar 67 keluarga kaun. Jumlah penduduk negara itu hanya sekitar 3 juta orang. Dengan jumlah keluarga bangsawan tinggi yang hanya sekitar 100 keluarga di seluruh negeri, murid dari kalangan tersebut dalam satu angkatan sebenarnya hanya sedikit. Karena itulah sebagian besar murid di kelas tetap mengenakan seragam. Namun di antara mereka, seorang putri kerajaan asing justru berdiri dengan rok yang berkibar mencolok. Yurusia tidak mengerti mengapa Esther justru ditempatkan di kelas yang sama dengannya. Ia lalu menyapa seluruh kelas dengan suara lembut sambil menahan auranya seminimal mungkin. Anehnya, hampir semua murid langsung bergidik dan mundur beberapa langkah. Hanya Esther yang tampaknya sama sekali tidak menyadari perubahan suasana. Ia justru melihat sekeliling dengan bingung sebelum akhirnya menemukan Yurusia. Dengan senyum ceria ia menyapanya. Namun Yurusia segera menyadari sesuatu. Esther mampu mengingat nama Rick dan Noel dengan jelas, tetapi hanya mengingat nama Yurusia secara samar-samar. Sebagai sesama putri kerajaan dan bangsawan tinggi, seharusnya sikap seperti itu tidak pantas. Walaupun Esther tidak wajib membungkukkan badan kepada Yurusia, Yurusia sendiri tidak akan pernah bersikap demikian kepada seorang adipati asing yang datang belajar ke negaranya kecuali memang sejak awal ia memandang rendah orang tersebut. Karena itu Yurusia memutuskan memberikan sedikit pelajaran sopan santun. Dengan gerakan anggun yang ia pelajari di istana kerajaan, Yurusia membalas salam Esther secara sempurna sehingga menjadi contoh bagi seluruh murid di kelas. Esther memperhatikan gerakan itu dengan wajah sedikit cemberut. Ia lalu melihat ke sekeliling dan menggembungkan pipinya seperti anak kecil. Menurut Esther, Yurusia sedang menggunakan statusnya untuk menakut-nakuti semua orang. Ia bahkan mengingatkan bahwa di akademi semua murid seharusnya setara. Ucapan itu membuat Yurusia hanya terdiam. Ia menyadari sekali lagi bahwa gadis ini memang sangat aneh. Dalam hati ia meminta Tina dan Fanny menahan niat membunuh mereka. Dengan senyum tipis Yurusia menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak sedang mengintimidasi siapapun. Sebaliknya, apabila para bangsawan rendah salah memahami sikap Esther, masalah diplomatik antara kedua negara justru bisa muncul. Esther langsung membantah. Menurutnya ia tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. Namun bagi Yurusia, kenyataannya Esther justru sudah melakukannya. Ia bahkan membayangkan bagaimana pihak Gereja Silber nanti pasti akan menggambarkannya sebagai iblis yang menindas sang putri. Meski demikian, murid-murid lain tampaknya memahami maksud sebenarnya dari perkataan Yurusia. Wajah mereka berubah pucat.
Yurusia kemudian membuka kipasnya dan menutupi mulut sambil mengajukan satu pertanyaan sederhana. Ia bertanya mengapa Esther berpakaian seperti itu. Esther sempat bingung, namun sesaat kemudian ia tersenyum bangga. Ia memamerkan seragamnya sambil berkata bahwa rok pendek itu sangat lucu dan ia sangat pandai mengenakan pakaian semacam itu. Bahkan ia memutar tubuhnya dengan riang untuk memperlihatkan penampilannya. Saat itulah suasana kelas berubah drastis. Sebagian besar murid laki-laki langsung memalingkan wajah mereka dengan pipi memerah. Sebagian besar murid perempuan tampak tercengang, sementara yang lain terang-terangan memasang wajah tidak senang. Yurusia lalu menjelaskan dengan tenang letak masalahnya. Menurutnya rok Esther terlalu pendek. Rok seragam yang seharusnya berada di bawah lutut telah dipotong hingga berada di atas lutut. Akibatnya hampir separuh pahanya terlihat. Padahal para wanita bangsawan yang mengenakan seragam pun tetap memakai kaos kaki panjang atau stocking bahkan saat musim panas. Tidak ada wanita bangsawan yang memperlihatkan kaki telanjang seperti itu. Selain itu, para gadis bangsawan bahkan tidak pernah berlari, melompat, atau bertingkah tidak anggun ketika mengenakan seragam. Karena itulah Yurusia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Esther. Esther justru membalas dengan heran. Baginya penampilan seperti itu sangat lucu. Ia mengaku tidak ingin terus mengenakan pakaian yang terlalu tertutup dan sederhana. Yurusia memandang gaun biru tua yang sedang dikenakannya, hadiah dari ayahnya. Baginya pakaian itu sama sekali tidak sederhana. Dengan senyum tenang, Yurusia membuat seluruh kelas kembali terdiam. Ia lalu mengatakan bahwa sebagai seorang putri kerajaan, Esther sama sekali tidak menunjukkan martabat yang seharusnya dimiliki. Esther terkejut. Ia tidak menyangka hanya karena panjang rok, Yurusia akan menegurnya sekeras itu. Namun Yurusia tetap menjelaskan bahwa mengenakan rok sependek itu merupakan tindakan yang vulgar dan tidak pantas bagi seorang putri. Mendengar ucapan tersebut, mata Esther membelalak. Air mata segera memenuhi kedua matanya. Dengan suara bergetar ia menangis sambil berkata bahwa dirinya tidak seburuk yang dikatakan Yurusia. Setelah itu Esther berlari keluar kelas sambil menangis. Rambut pirang kemerahannya bergoyang-goyang ketika ia meninggalkan ruangan. Para pengawalnya yang berjaga di luar koridor langsung mengejarnya dengan panik. Pada saat yang sama, seorang guru baru saja masuk ke kelas. Melihat keadaan yang kacau, hal pertama yang ia lakukan justru menoleh ke arah Yurusia seolah meminta penjelasan. Yurusia hanya mengatakan dengan tenang bahwa Putri Esther tampaknya memilih membolos pada hari pertama sekolah. Setelah itu ia meminta guru segera memulai pelajaran. Dengan sedikit memanfaatkan wibawa yang dimilikinya, Yurusia membuat guru itu berkeringat dingin. Seluruh murid pun buru-buru kembali ke tempat duduk masing-masing, sementara pelajaran hari pertama akhirnya dimulai dalam suasana yang masih dipenuhi ketegangan. Hari berikutnya di Akademi Sihir berjalan dengan suasana yang masih dipenuhi dampak dari insiden pada hari pertama. Yurusia baru kembali bertemu dengan putri pertama negara Gereja Silber, Esther, di sekitar kafetaria Akademi. Ternyata Esther sama sekali tidak kembali ke kelas setelah menangis pada pagi hari. Awalnya Yurusia mengira gadis itu sedang bersembunyi karena malu. Namun kenyataannya berbeda. Esther justru menghabiskan waktunya mencari Noel yang berada 2 tingkat di atas mereka. Begitu menemukannya, ia terus mengikuti Noel kemanapun pemuda itu pergi. Yurusia melihat sendiri bagaimana Esther menempel sangat dekat kepada Noel. Bahkan gadis itu terus merapatkan tubuhnya ke Noel seolah-olah sedang menandai bahwa Noel adalah miliknya. Noel sendiri tampak sangat tidak nyaman. Dengan wajah cemberut ia terus berusaha mundur dan menjaga jarak. Di samping mereka, Sally berusaha menenangkan Esther dengan lembut. Yurusia sempat bertanya-tanya kapan Sally bisa sedekat itu dengan sang putri hingga mampu berbicara setenang itu. Di sisi lain, para pemuda bangsawan dari berbagai tingkat memandang Sally dengan tatapan penuh kecemburuan. Mereka sebenarnya ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak berani karena Noel terus menatap mereka dengan tajam.
Bahkan Noel yang biasanya mampu menghadapi berbagai situasi pun tampak kesulitan. Lawan yang dihadapinya kali ini adalah seorang putri kerajaan asing. Ia tidak bisa begitu saja mendorong atau menyingkirkannya tanpa memicu masalah diplomatik. Melihat keadaan itu, Yurusia menghampiri mereka. Ia menyapa seluruh rombongan dengan suara ramah. Begitu mendengar suaranya, seluruh pemuda bangsawan langsung tersentak. Tubuh mereka menegang sebelum akhirnya mereka membeku di tempat. Sally segera menyambut Yurusia dengan gembira. Noel yang tampak lega juga berusaha menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Yurusia sendiri sudah memahami semuanya sejak awal. Ketika ia mendekat, para pengawal Esther justru membalasnya dengan tatapan penuh ancaman. Namun Yurusia hanya tersenyum kepada mereka dan sama sekali tidak memedulikannya. Barulah saat itu Esther menyadari kehadiran Yurusia. Wajahnya langsung berubah. Dengan kesal ia kembali menuduh Yurusia menggunakan kedudukannya sebagai putri kerajaan untuk menakut-nakuti semua orang. Yurusia menjawab dengan tenang. Ia balik bertanya apakah tindakan Esther yang saat itu terus memaksa Noel menemaninya bukanlah bentuk penyalahgunaan statusnya sendiri. Esther terlihat benar-benar bingung. Ia memiringkan kepalanya dengan ekspresi polos seolah sama sekali tidak mengerti maksud pertanyaan tersebut. Kemudian ia kembali mengeluh. Menurutnya Yurusia sedang memfitnah dan mengganggunya dengan tuduhan yang tidak benar. Yurusia langsung membalas bahwa justru Estherlah yang sejak awal terus melontarkan tuduhan terhadap dirinya. Namun Esther tetap tidak mengerti. Ia malah mengatakan bahwa Yurusia telah menindasnya. Dengan senyum cerah ia lalu menoleh kepada para pemuda bangsawan di sekitarnya. Esther menyatakan bahwa ia akan melindungi semua orang dari Yurusia. Para pemuda itu hanya membalas dengan senyum yang kaku sambil berkedut ketakutan. Mereka terlihat lebih takut kepada Yurusia daripada merasa diselamatkan oleh Esther. Melihat reaksi mereka, Esther kembali memiringkan kepalanya dengan bingung. Yurusia sempat merasa seolah Esther baru saja melakukan sesuatu yang aneh. Namun pikirannya segera teralihkan. Di belakangnya, Sally, Tina, dan Fanny sudah memancarkan niat membunuh yang sangat pekat. Bahkan Noel yang sudah terbiasa menghadapi pertempuran ikut merasakan tekanan tersebut. Anehnya, Esther sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Entah ia memang tidak menyadarinya atau benar-benar mengabaikannya. Yurusia kembali menegur Esther. Menurutnya sebagai seorang putri kerajaan, Esther seharusnya bersikap lebih anggun dan sederhana. Namun Esther kembali membela dirinya. Ia bersikeras bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan hal buruk. Begitu menyadari tidak ada seorang pun yang membelanya, Esther kembali menangis. Ia langsung berlari meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, para pengawalnya sempat menoleh dan menatap Yurusia dengan penuh kebencian. Yurusia hanya membalas mereka dengan senyum sambil melambaikan tangan. Setelah mereka semua pergi, Sally memanggil Yurusia dengan wajah khawatir. Noel juga meminta maaf karena merasa telah merepotkannya. Yurusia sama sekali tidak mempermasalahkan kejadian itu. Ia hanya mengajak mereka melupakan semuanya dan pergi makan siang bersama. Hari sekolah pun berlanjut seperti biasa. Setelah seluruh pelajaran selesai, Rick datang menemui Yurusia. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah daripada biasanya. Rick kemudian menceritakan bahwa Esther sempat datang menemuinya. Putri Silver itu mengadu bahwa Yurusia telah menindas dan mengganggunya. Yurusia baru mengetahui bahwa Esther ternyata kembali membolos pada pelajaran siang. Ia sempat bertanya-tanya kemana gadis itu menghilang. Ternyata selama itu Esther justru mencari Rick untuk mengadukan semua kejadian yang menurutnya merupakan bentuk perundungan. Mendengar cerita tersebut, Yurusia hanya mengulang kata perundungan dengan nada datar. Rick mengangguk dan mengatakan bahwa itulah yang disampaikan Esther. Yurusia kemudian merenung sejenak. Ia mulai memahami bahwa dari sudut pandang Esther, semua tindakan Yurusia memang terlihat seperti seseorang yang sengaja bersikap jahat terhadapnya. Perlahan Yurusia menatap wajah Rick. Dengan ekspresi datar ia bertanya apakah sebaiknya ia benar-benar mulai merundung Esther secara sungguh-sungguh,
sesuai dengan semua tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya. Rick hanya menghela napas. Ia tidak mencoba menghentikan niat Eurusia secara langsung. Ia hanya memintanya memastikan agar apapun yang dilakukan nanti tidak berkembang menjadi masalah diplomatik antara Kerajaan Suci dan negara Gereja Silber. Eurusia menerima jawaban itu dengan tenang. Namun dalam benaknya, perhatian utamanya bukan lagi Esther. Menurutnya, orang yang harus segera ditangani terlebih dahulu justru adalah Axel, pangeran kedua negara Gereja Silber yang terus menjadi sumber persoalan sejak kedatangannya ke Kerajaan Suci. Setelah berbagai keributan yang disebabkan oleh Esther untuk sementara mereda, perhatian Eurusia beralih kepada orang yang menurutnya jauh lebih berbahaya, yaitu pangeran kedua negara Gereja Silber, Axel. Ia pun bertanya kepada Rick mengenai keadaan Axel. Rick hanya menjawab bahwa ia sendiri tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang dilakukan pangeran tersebut. Eurusia menangkap keraguan dalam jawaban itu, sehingga ia kembali bertanya apakah memang ada sesuatu yang terjadi. Rick menggeleng pelan. Menurutnya bukan berarti tidak ada masalah, melainkan ia merasa Axel pasti sedang merencanakan sesuatu, hanya saja belum ada seorang pun yang mengetahui tujuan sebenarnya. Perkataan itu membuat Eurusia semakin penasaran. Axel datang ke Kerajaan Suci dengan alasan sebagai pelajar asing di Akademi Sihir. Namun selama berada di sana, ia sama sekali tidak menunjukkan kesungguhan sebagai seorang pelajar. Ia hampir tidak pernah mengikuti pelajaran dengan serius. Ia juga tidak berusaha menjalin hubungan dengan para bangsawan selatan yang sebelumnya menjadi sumber kekacauan di kerajaan. Sebaliknya, Axel justru lebih sering menghabiskan waktu bersama rombongan yang dibawanya dari negara gereja. Mereka berkeliaran di akademi maupun ibu kota, bersenang-senang tanpa tujuan yang jelas. Melihat semua itu, Eurusia mulai bertanya-tanya. Apakah Axel benar-benar datang hanya untuk berwisata? Padahal sebelumnya pihak negara gereja bahkan secara resmi mengajukan lamaran pertunangan antara Axel dengan dirinya. Karena itulah Eurusia semula mengira Axel akan berusaha mendekatinya sesering mungkin. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Sejak kedatangannya, hampir tidak pernah ada kontak langsung di antara mereka. Satu-satunya pertemuan yang sempat terjadi hanyalah ketika seorang diplomat tua mengundangnya menghadiri jamuan makan malam. Itu pun bukan undangan pribadi dari Axel, melainkan murni undangan sosial yang disampaikan oleh sang diplomat. Semua itu membuat Eurusia semakin tidak memahami tujuan sebenarnya. Menurut penilaiannya, Esther hanyalah seorang gadis yang pikirannya dipenuhi khayalan seperti tokoh utama permainan otome. Sementara Axel selalu bersikap seolah dirinya sangat berbakat. Namun Eurusia justru merasa Axel bergerak atas kemauannya sendiri, bukan benar-benar menjalankan kepentingan negaranya. Penilaian itu membuatnya sedikit kecewa, meskipun ia sadar bahwa kesan tersebut hanyalah prasangkanya sendiri. Meski demikian, satu hal tetap tidak berubah. Ia sama sekali tidak dapat membaca alasan sebenarnya mengapa pihak gereja mengirim kakak beradik itu ke Kerajaan Suci. Pada awalnya seluruh keluarga kerajaan menduga mereka datang untuk mendekati Eurusia demi menguasai keluarga Adipati Verusenia, atau bahkan membawa sang Sein Kerajaan Suci ke bawah pengaruh negara gereja. Namun hingga sekarang tidak ada satupun tindakan Axel yang mengarah ke sana. Semuanya terasa membingungkan. Karena itulah Eurusia mulai berpikir bahwa jika Axel memang melakukan sesuatu, kemungkinan besar semua itu berlangsung diam-diam tanpa diketahui siapapun. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Eurusia memutuskan satu hal. Untuk sementara ia hanya akan menghadapi pihak gereja sebagaimana mestinya sambil terus mengawasi setiap gerakan mereka. Rick hanya menghela napas mendengar keputusan itu. Ia tidak melarang Eurusia bertindak. Ia hanya kembali mengingatkannya agar apapun yang dilakukan tidak berkembang menjadi persoalan diplomatik antara kedua negara. Eurusia menjawab dengan tenang. Ia merasa dirinya kini jauh lebih mampu mengendalikan diri dibandingkan ketika baru kembali dari dunia iblis. Selama berada di sana, cara berpikirnya perlahan menjadi semakin menyerupai iblis.
Namun setelah kembali hidup bersama keluarganya dan lebih sering berinteraksi dengan manusia selama beberapa bulan terakhir, pola pikirnya perlahan berubah lagi. Ia merasa dirinya kini sudah jauh lebih manusiawi daripada sebelumnya. Dengan keyakinan itu, Yurusia pun memutuskan bergerak sendiri. Kali ini ia hanya membawa 3 orang pendampingnya, yaitu Nia, Tina, dan Fanny. Sementara itu Noah, pelayan iblis yang biasanya selalu mendampinginya, sedang dipinjamkan untuk membantu mengurus Rine. Akibatnya tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu menghentikan Yurusia apabila ia sampai bertindak terlalu jauh. Para kesatria pengawal wanita generasi baru juga berbeda dengan Bri dan rekan-rekannya dahulu. Mereka lebih menyerupai bawahan yang menerima perintah daripada pengawal yang berani menasihati tuannya. Yurusia sendiri telah memberikan tugas baru kepada mereka. Entah mengapa, mereka justru ditugaskan menangani pekerjaan administrasi dan pembukuan sebuah organisasi perempuan yang baru didirikan di Kerajaan Suci. Organisasi itu memiliki nama yang sangat sederhana, Asosiasi Sein untuk Menghangatkan Hati Kalian. Menurut Yurusia, nama itu terasa terlalu lugas. Bahkan bukan sekadar lugas, melainkan terasa aneh. Ia sendiri tidak memahami apa sebenarnya yang dipikirkan orang-orang ketika menamai organisasi tersebut. Awalnya Yurusia sempat berpikir menyerahkan seluruh pengelolaan organisasi itu kepada Kamar Dagang Kapel. Namun Zes menolak usulan tersebut. Menurutnya, organisasi itu sejak awal justru dipenuhi anggota laki-laki. Apabila dana yang terkumpul semakin besar dan semuanya berada di bawah pengaruh Yurusia, para bangsawan lain pasti akan menuduhnya sedang memusatkan kekuasaan. Penjelasan itu membuat Yurusia terkejut. Ia tidak menyangka organisasi miliknya telah berkembang sedemikian besar hingga bahkan Zes yang kini telah menjadi adipati Kapel merasa khawatir terhadap pengaruhnya. Karena itu Yurusia memilih jalan lain. Ia membeli sebuah gedung usaha di lokasi strategis ibu kota. Tempat itu dijadikan toko Yuru Seafood, yang menjual berbagai hasil laut dan makanan khas daerah. Pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada Milene yang pada praktiknya menjadi pengelola utama. Bersamaan dengan itu, Yurusia juga mempercayakan pengelolaan organisasi perempuan tadi kepada Milene. Namun Milene langsung mengeluh. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup mengurus seluruh keuangan organisasi sebesar itu. Mendengar keluhan tersebut, Yurusia hanya berpikir bahwa Milene sebenarnya adalah vampir agung yang telah hidup lebih dari 200 tahun sehingga seharusnya mampu menghadapi pekerjaan seperti itu dengan lebih tenang. Akhirnya Yurusia mengirim 2 anggota perempuan organisasi bernomor 00002 dan 00003, yaitu Bianca dan Flora, yang terkenal sangat menyukai uang receh. Dengan bantuan keduanya, organisasi itu akhirnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara mengenai anggota bernomor 00001, Yurusia hanya mendengar bahwa orang tersebut memiliki rambut pirang dengan ikal vertikal yang khas. Namun ia sama sekali tidak ingin mengetahui lebih jauh mengenai identitas orang itu. Setelah sempat mengalihkan pikirannya ke berbagai urusan tersebut, Yurusia kembali mengingat tujuan awalnya. Ia memperoleh laporan bahwa Axel sedang berada di tempat latihan para kesatria suci sambil mengamati latihan mereka. Yurusia pun memutuskan menuju tempat itu. Baginya, yang paling mengkhawatirkan dari Axel bukan lagi persoalan pertunangan yang tak kunjung dibicarakan. Yang benar-benar membuatnya waspada adalah ucapan Axel sebelumnya mengenai skill. Kemampuan yang tampaknya berkaitan dengan sistem kekuatan dunia lain itu membuat Yurusia merasa Axel mungkin menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Yurusia kembali memikirkan persoalan mengenai skill yang pernah disebutkan Axel. Di dunia tempat mereka hidup sebenarnya tidak ada sistem kemampuan yang sederhana dan mudah dipahami seperti sistem milik tes dari dunia lain. Namun bukan berarti sesuatu yang menyerupai skill tidak ada sama sekali. Ia memahami bahwa banyak kemampuan bawaan sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk skill. Sebagai contoh,
Kemampuan iblis untuk menekan makhluk yang lebih lemah melalui aura dominasi dapat dianggap sebagai efek pasif dari kemampuan ras iblis. Begitu pula kemampuan biasa seperti ilmu pedang. Seseorang memang dapat meningkatkan keahliannya melalui latihan terus-menerus. Akan tetapi, jika latihan dihentikan selama beberapa tahun, kemampuan itu akan menurun secara alami. Penurunan tersebut hanyalah efek dari kemampuan yang mulai tumpul karena tidak digunakan. Namun kemampuan itu sendiri tidak benar-benar hilang sehingga dapat dipulihkan kembali setelah berlatih lagi. Menurut penjelasan tes, sistem skill diterapkan kepada seluruh manusia melalui mekanisme berskala besar sehingga diperlukan perangkat khusus untuk mengaturnya. Namun apabila ada suatu keberadaan yang ingin memberikan skill secara langsung kepada seorang manusia tertentu, maka dibutuhkan bantuan makhluk setingkat roh agung. Dengan kata lain, apabila seseorang benar-benar mengetahui caranya, manusia bahkan dapat memperoleh kemampuan yang seharusnya hanya dimiliki oleh ras lain, seperti aura dominasi khas para iblis. Pemikiran itu membuat Eurusia merasa persoalannya menjadi jauh lebih rumit. Jika Axel benar-benar mampu menggunakan skill seperti yang ia duga, berarti pasti ada suatu keberadaan yang telah menganugerahkan kemampuan tersebut kepadanya. Kalau begitu, bukan tidak mungkin Esther juga memiliki skill serupa. Eurusia pun mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya negara gereja mengirim kedua bangsawan itu ke kerajaan suci. Apakah mereka memang dikirim untuk memanfaatkan kemampuan-kemampuan tersebut? Ia berharap semua itu tidak berkembang menjadi persoalan besar. Apabila mereka hanya memiliki kemampuan manusia biasa yang sedikit diperkuat, mungkin hal itu masih bisa ditangani. Namun apabila mereka memperoleh kemampuan yang berasal dari makhluk bukan manusia, maka situasinya akan jauh lebih berbahaya. Setidaknya, berdasarkan pengamatannya sejauh ini, Axel tampaknya memiliki kemampuan yang menyerupai appraisal atau analisis. Namun Eurusia merasa masih ada kemampuan lain yang sengaja disembunyikan. Karena itulah ia memutuskan pergi menuju tempat latihan para kesatria suci, lokasi tempat Axel dikabarkan berada meskipun seharusnya ia sedang mengikuti pelajaran di akademi. Eurusia sendiri tidak merasa sedang membolos. Sebagian besar mata pelajarannya memang telah dibebaskan. Sebagai Saint yang pernah menyelamatkan dunia, bahkan guru sihir suci sendiri meminta agar Eurusia tidak perlu lagi mengikuti pelajaran tersebut karena kemampuannya sudah jauh melampaui apa yang bisa diajarkan di akademi. Sesampainya di tempat latihan, Eurusia melihat Axel bersama rombongannya sedang mengamati latihan para kesatria suci. Seorang pejabat sipil tampak menjadi pemandu mereka selama berkeliling. Di sisi Axel berdiri beberapa gadis berwajah cantik yang dibawa dari negara gereja. Pemandangan itu mengingatkan Eurusia pada seorang pria tampan yang dahulu pernah berusaha mendekati kakaknya. Sambil mengamati dari kejauhan, Eurusia bertanya kepada Fanny apakah ia dapat mengetahui skill yang dimiliki Axel. Fanny mencoba menganalisisnya sejenak. Menurut hasil pengamatannya, Axel tidak memiliki banyak kemampuan yang istimewa. Skill yang paling jelas hanyalah sesuatu yang menyerupai analisis. Eurusia sempat mengira kemampuan itu mungkin berupa pendengaran yang luar biasa tajam. Namun Fanny segera menggeleng. Menurutnya, kemampuan itu bukan sekadar pendengaran. Axel memiliki kemampuan membaca pikiran. Jawaban itu justru membuat Eurusia semakin terkejut. Sambil terus mendekati lokasi latihan secara diam-diam, beberapa kesatria suci mulai menyadari kedatangannya dan bersiap memberi hormat. Namun Eurusia segera mengangkat jari telunjuk ke depan bibirnya sebagai isyarat agar mereka tetap diam dan tidak menarik perhatian. Pada saat itulah Nia yang berdiri di sampingnya memperhatikan perubahan pada ekspresi Axel. Ia memberitahu Eurusia bahwa wajah pangeran itu tiba-tiba berubah. Eurusia segera mengalihkan pandangannya. Di depan Axel berdiri seorang kesatria suci bertubuh kekar yang tampaknya berpangkat kapten. Saat itulah Eurusia menyadari sesuatu. Axel sedang melepaskan aliran kekuatan sihir secara diam-diam. Eurusia langsung merasa bahwa Axel hendak melakukan sesuatu terhadap kesatria tersebut.
Karena itu ia memutuskan untuk segera mengganggunya sebelum rencananya berhasil. Dengan sengaja Yurusia memanggil nama Axel. Suara panggilannya diperkuat menggunakan sihir sehingga langsung menarik perhatian. Konsentrasi Axel pun seketika buyar. Aliran sihir yang tadi perlahan keluar dari tubuhnya langsung terputus dan menghilang. Axel menoleh dengan wajah tidak senang. Ia hanya menatap Yurusia sambil mengucapkan satu kata singkat. Yurusia justru membalasnya dengan senyum cerah. Ia berpura-pura seolah pertemuan itu hanyalah kebetulan yang menyenangkan. Sementara Axel dan rombongannya memandangnya dengan tatapan penuh permusuhan, Yurusia tetap mempertahankan senyumnya yang tenang. Ia kemudian berjalan lurus mendekati mereka. Para kesatria suci yang sedang berlatih segera memberi jalan sambil membungkukkan kepala memberi hormat ketika Yurusia melintas di tengah mereka. Yurusia terus berjalan mendekati Axel bersama Nia, Tina, dan Fanny sambil memperhatikan rombongan yang mengelilingi pangeran kedua negara gereja itu. Di dekat Axel terdapat 4 gadis yang tampaknya merupakan orang-orang kepercayaannya. Penampilan mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari keluarga yang cukup berada, tetapi tidak memiliki keanggunan ataupun martabat seorang bangsawan. Mereka mengenakan seragam akademi sihir, bukan gaun resmi kaum bangsawan. Namun seperti Esther sebelumnya, mereka sengaja memodifikasi seragam mereka menjadi rok mini yang memperlihatkan kaki telanjang. Akibatnya para kesatria suci yang sedang berlatih tampak kesulitan menjaga pandangan mereka agar tetap sopan. Axel memandang Yurusia dengan wajah kesal. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk dan tidak mempunyai urusan dengannya. Menurutnya Yurusia seharusnya cukup mengerti untuk tidak mengganggunya. Yurusia sama sekali tidak terpancing. Dengan tenang ia membalas bahwa justru dirinya tidak memiliki urusan dengan Axel. Menurutnya, Axel terlalu percaya diri jika mengira Yurusia datang karena membutuhkan dirinya. Jawaban itu membuat suasana langsung memanas. Keempat gadis yang mengiringi Axel menatap Yurusia dengan penuh permusuhan. Salah seorang di antara mereka, gadis bertubuh tinggi berambut pendek biru bernama Krista, menyeringai lalu diam-diam mengulurkan kakinya untuk menjegal Tina yang sedang berjalan. Namun usahanya justru berbalik menjadi bencana. Begitu kaki Krista bergerak, Tina langsung membalas dengan tendangan keras. Tubuh Krista terlempar dan berputar penuh di udara sebelum jatuh ke tanah. Teman-temannya langsung berteriak memanggil namanya. Krista memegangi kakinya sambil menunjukkan wajah yang dipenuhi rasa sakit dan tidak percaya. Melihat kejadian itu, Axel beserta rombongannya segera mengambil sikap waspada menghadap Yurusia dan para pengawalnya. Salah satu gadis berambut pirang Rami segera memelototi Yurusia dan menuntut penjelasan. Ia mempertanyakan mengapa Tina melakukan tindakan seperti itu. Namun Yurusia sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menuduh lebih dahulu. Dengan tenang ia justru balik menuduh mereka. Menurut Yurusia, Krista lah yang lebih dahulu mencoba menjegal seorang pelayan wanita yang lemah. Karena itulah Tina hanya membela diri. Yurusia kemudian menoleh kepada Tina dan bertanya apakah gadis itu terluka. Tina menjawab dengan wajah tenang bahwa kemungkinan kaki Krista patah. Ia mengaku memang menendang cukup keras hingga lawannya berputar di udara sehingga tentu saja akan terasa sangat sakit. Ia bahkan menghela napas seolah menganggap semua itu hanyalah pekerjaan yang merepotkan. Sementara itu seorang gadis berambut merah dari pihak Axel segera menggunakan sihir penyembuhan kepada Krista. Tak lama kemudian Krista mampu berdiri kembali. Namun wajahnya telah dipenuhi amarah. Ia menunjuk Yurusia sambil berteriak. Sebelum Krista sempat melanjutkan kata-katanya, Yurusia kembali berbicara lebih dahulu. Dengan suara datar ia mengatakan bahwa tindakan seperti itu sama sekali tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita. Ia bahkan menyatakan akan menyampaikan protes resmi kepada negara gereja Silber mengenai perilaku rombongan tersebut. Ucapan itu membuat seluruh pihak lawan membeku. Mereka sama sekali tidak menyangka Yurusia justru akan membawa persoalan itu ke ranah diplomatik. Wajah mereka berubah menjadi merah keunguan karena marah sekaligus panik.
Mulut mereka terbuka lebar tanpa mampu segera membalas. Bukan hanya rombongan Axel yang tercengang. Pejabat sipil yang bertugas memandu mereka maupun para kesatria suci yang sedang berlatih juga hanya bisa berdiri terpaku dengan mulut terbuka melihat bagaimana Eurusia membalikkan keadaan. Eurusia kemudian melanjutkan ucapannya dengan senyum tipis. Ia mengatakan bahwa tentu tidak akan terlihat baik apabila rombongan negara gereja langsung dideportasi sesaat setelah tiba di kerajaan suci. Karena itu ia mengusulkan agar mereka melupakan kejadian tadi dan menganggap semuanya impas demi menjaga hubungan baik. Di balik kipas yang menutupi sebagian wajahnya, Eurusia tersenyum semakin lebar. Tatapan penuh kebencian dan permusuhan dari pihak lawan justru membuat suasana hatinya semakin baik. Sebaliknya, keempat gadis di pihak Axel menjadi semakin marah. Mereka hampir kehilangan kendali dan hendak menyerang ataupun membalas perkataan Eurusia. Namun secara mengejutkan Axel sendiri mengangkat tangan menghentikan mereka. Keempat gadis itu langsung terdiam dan memanggil nama Axel. Dengan nada santai Axel mengatakan bahwa Eurusia adalah orang yang paling merepotkan di seluruh kerajaan suci. Karena itu ia memerintahkan mereka agar untuk sementara tidak menyentuhnya. Meski demikian, Axel kemudian menyeringai sambil memandang Eurusia dari kepala hingga kaki. Dengan penuh percaya diri ia berkata bahwa cepat atau lambat Eurusia akan menjadi miliknya juga. Mendengar perkataan itu, Eurusia justru merasa sedikit heran. Ia semula mengira Axel memiliki hubungan dekat dengan keempat gadis tersebut. Namun melihat reaksinya sekarang, ia mulai merasa bahwa mungkin hanya para gadis itulah yang menaruh perasaan kepada Axel secara sepihak. Eurusia sebenarnya ingin terus memancing emosi Axel agar dapat mengetahui kemampuan skill apa saja yang dimilikinya. Namun yang lebih mengganggunya adalah sikap rombongan itu yang jelas-jelas meremehkan kerajaan suci. Ia mulai merasa dirinya benar-benar kesal. Anehnya, rasa jengkel yang ia rasakan terhadap Axel justru lebih besar daripada kekesalannya kepada Esther. Bahkan ia menyadari para pengikutnya seperti Tina, Nia, dan Fanny juga mulai menunjukkan rasa tidak senang yang sama. Karena itu Eurusia memutuskan untuk terus menekan mereka sedikit demi sedikit. Dengan senyum ramah ia memuji Axel sebagai sosok yang sangat baik hati. Namun ia segera menambahkan bahwa sangat disayangkan negara sebesar negara gereja justru membawa orang-orang yang tidak kompeten sebagai rombongannya. Ucapan itu langsung memancing kemarahan gadis berambut pirang Rami yang kembali hendak membentaknya. Namun Eurusia hanya menutup senyumnya dengan kipas sambil menatap mereka dengan tenang, seolah seluruh reaksi marah yang mereka tunjukkan hanyalah hiburan kecil baginya. Axel segera menghentikan gadis bernama Emma yang hampir kehilangan kendali. Dengan nada kesal ia memerintahkannya agar tidak lagi menyentuh Eurusia. Emma yang sebelumnya penuh amarah langsung menundukkan kepala dan meminta maaf. Setelah itu Axel sendiri melangkah maju. Raut wajahnya dipenuhi rasa tidak senang. Ia memanggil Eurusia sambil memperingatkannya agar tidak bertindak terlalu jauh. Pada saat yang sama, kekuatan sihir kembali mengalir keluar dari tubuhnya. Tekanan yang dipancarkan Axel terasa sangat kuat dan mengintimidasi. Namun bagi Eurusia, niat jahat yang dipenuhi permusuhan itu justru terasa nyaman. Ia bahkan merasa dirinya pasti sedang tersenyum selebar bunga yang sedang mekar. Axel kemudian berkata bahwa meskipun para pengikutnya mungkin tampak tidak kompeten, menurutnya seluruh kerajaan suci juga dipenuhi oleh orang-orang yang sama tidak bergunanya. Barangkali sikap Eurusia yang terlalu tenang membuatnya semakin kesal. Diam-diam Axel melepaskan suatu kekuatan melalui tatapannya ke arah Kapten Kesatria Suci yang tampak bersiap melakukan sesuatu terhadapnya. Namun sebelum kekuatan itu mencapai sasaran, Eurusia secara refleks mengibaskan tangannya seolah sedang mengusir seekor serangga. Kekuatan sihir yang dilepaskan Axel langsung terpental begitu saja. Pemandangan itu membuat Axel membeku. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, wajahnya benar-benar dipenuhi keterkejutan. Ucapan pendek keluar dari mulutnya tanpa sadar. Eurusia lalu memperingatkannya dengan nada tenang.
Ia mengatakan bahwa ada orang-orang yang mampu melihat aliran sihir. Karena itu, apabila Axel melakukan sesuatu yang terlalu mencurigakan, tindakannya akan dianggap sebagai aksi permusuhan terhadap kerajaan suci. Untuk pertama kalinya Axel benar-benar memandang Eurusia dengan kewaspadaan. Kepercayaan dirinya yang sebelumnya begitu besar mulai memudar. Setelah beberapa saat terdiam, ia hanya mendecakkan lidah pelan lalu memerintahkan seluruh pengikutnya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Keempat gadis yang mengikutinya segera menurut tanpa berani membantah. Sebelum benar-benar pergi, Axel hanya menatap Eurusia beberapa saat. Ia tidak lagi mengucapkan ancaman ataupun ejekan. Dalam hati Eurusia merasa bahwa kini Axel akhirnya mengakui dirinya sebagai lawan yang setara, atau bahkan mungkin lebih berbahaya daripada yang semula ia kira. Setelah rombongan negara gereja menghilang, muncul persoalan lain yang tidak kalah merepotkan. Para kesatria suci muda yang menyaksikan seluruh kejadian tadi memandang Eurusia dengan wajah memerah. Beberapa di antara mereka bahkan tampak hendak mempersembahkan pedang mereka sebagai bentuk penghormatan. Eurusia hanya bisa menghela napas. Menurutnya, mungkin sekali lagi itu hanyalah efek dari situasi menegangkan yang membuat orang salah menafsirkan perasaannya. Ia pun segera meninggalkan tempat latihan bersama para pengikutnya. Selama perjalanan, Nia, Tina, dan terutama Fanny tampak tersenyum. Namun senyum mereka berbeda dari biasanya. Entah mengapa senyum itu terasa sangat mirip dengan senyum para iblis. Melihat reaksi mereka, Eurusia langsung bertanya kepada Fanny apakah ia berhasil menemukan sesuatu mengenai Axel. Fanny mengangguk. Ia mengatakan bahwa sekarang ia memahami alasan mengapa dirinya dan para iblis sejak awal merasa tidak menyukai pria tersebut. Ternyata Axel telah melakukan sesuatu yang menurutnya benar-benar menjijikkan. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh manusia. Menurut hasil analisanya, kemungkinan besar Axel menggunakan suatu kemampuan bertipe ability steal, yaitu kemampuan untuk mencuri bakat atau kemampuan milik orang lain. Penjelasan itu membuat Eurusia semakin memahami latar belakang negara gereja Silber. Negara tersebut diperintah dengan sistem yang unik. Secara resmi mereka memang memiliki keluarga kerajaan. Namun penguasa tertinggi sebenarnya adalah seorang ratu yang dipuja sebagai dewi. Menariknya, sang ratu tidak dipilih dari garis keturunan keluarga kerajaan. Setiap kali seorang ratu akan digantikan, penerusnya dipilih melalui wahyu yang diterima oleh ratu sebelumnya dari seluruh rakyat. Keluarga kerajaan hanya memiliki tugas sebagai pasangan bagi ratu yang terpilih. Pangeran yang menjadi suami ratu bertanggung jawab menjalankan pemerintahan sehari-hari atas nama sang ratu. Ratu yang sekarang dipilih lebih dari 20 tahun sebelumnya. Saat itu ia menikah dengan seorang pangeran yang usianya 20 tahun lebih tua darinya dan sangat didukung oleh kalangan bangsawan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah pernikahan, sang pangeran dibunuh oleh seorang pengikut fanatik. Penyebabnya adalah karena pangeran tersebut terus mengeluarkan berbagai kebijakan baru yang dianggap merendahkan kedudukan sang ratu. Setelah kematiannya, keluarga kerajaan berusaha menunjuk pangeran lain sebagai pasangan baru sang ratu. Namun ratu menolak. Sebagai sosok yang telah dipuja rakyat sebagai dewi, ia memilih jalan berbeda. Ia mengangkat beberapa anak angkat yang berasal dari keluarga bangsawan maupun keluarga kerajaan yang memiliki garis darah kuat. Di antara mereka terdapat 2 pangeran dan 2 putri. Selain itu, para perempuan dari keluarga kerajaan yang mewarisi darah kuat sang ratu seringkali memiliki bakat-bakat istimewa. Karena itulah mereka sangat berguna untuk dinikahkan dengan keluarga kerajaan negara lain demi memperluas pengaruh negara gereja. Semua perempuan yang pernah terpilih menjadi ratu selalu memiliki kemampuan khusus. Kemampuan ratu yang sekarang memang tidak mencolok apabila dibandingkan dengan kemampuan tempur. Namun justru kemampuan itulah yang sangat dihargai oleh seluruh rakyat dan kaum bangsawan. Kemampuan tersebut adalah membangkitkan bakat terpendam milik orang lain. Menurut penjelasan sang ratu,
setiap manusia memiliki kapasitas jiwa yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pengalaman yang diwariskan dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Kemampuan sang ratu memungkinkan pengalaman itu dibangkitkan menjadi bakat nyata. Seseorang yang seharusnya memerlukan latihan dan usaha panjang dapat langsung membangkitkan potensi yang sesuai dengan kepribadiannya tanpa harus melalui proses tersebut. Kemampuan luar biasa itulah yang menjadi dasar kekuatan negara gereja, sekaligus membuat Eurusia semakin curiga terhadap asal-usul kemampuan yang dimiliki Axel.